Judulnya Mikrotik in Real Life, Full Scale and Low Budget ISP. Jadi saya akan coba sharing mengenai pengalaman saya menggunakan Mikrotik di ISP, jadi Internet Service Provider, yang benar-benar yang istilahnya dia full scale itu istilahnya tidak sekedar mengambil dari provider terus kemudian di NAT dan lain sebagainya, tapi ISP-nya mempunyai AS number, kemudian saya sendiri lupa. Nah ini dia, real life bukan simulasi atau di lab, kemudian beroperasi bisnis, full scale artinya ada AS number, transit, peering, kemudian low budget ya low budget. Oke, sebenarnya saya memasukkan dua presentasi, cuman dari Mikrotik kemudian menghubungi saya, dijadikan satu presenter, hanya satu aja. Jadi yang kedua, kalau ngejar waktunya, saya akan cerita lagi pengalaman saya implementasi dengan menggunakan Mikrotik di negara how do the youngest country in the world. Jadi ada satu negara tetangga kita, dulu bagian dari Indonesia tapi sekarang sudah merdeka, itu dia pakai Mikrotik juga. Nah ini sedikit tentang saya sudah bekerja di industri ISP sejak 94, kebetulan ISP kampus, saya jadi admin di situ, dan sekarang saya bekerja sebagai konsultan di negara-negara Oceania, Asia, Pasifik. Jadi kalau mau jalan-jalan, jadi ini adik-adik yang SMK, kalau mau jalan-jalan ya belajar Mikrotik, gitu ya. Saya senang juga nih lihat adik-adik SMK. Dulu zaman saya SMA itu saya masih main band, mainan motor gitu. Sekarang ini sudah mainan Mikrotik ya. Oke, presentasi ini bukan ini ya. Saya nggak terlalu banyak membahas teknis. BGP, OSPF, Traffic Engineering saya nggak terlalu membahas teknis karena saya hanya menceritakan pengalamannya aja, pengalaman sederhana aja. Kalau teknis yang di sini pasti lebih pinter. Nah, ini ISP yang sebelumnya itu mereka pakai ini Cisco 7200 VXR sebagai border router, BGP peering, kemudian customer access router. Jadi ini satu ISP yang saya tangani. Kemudian memakai IBM e-series untuk BGP juga. Nah problemnya adalah routernya mahal, terus susah maintenance-nya. Jadi ceritanya pada ini satu hari Minggu tiba-tiba Cisco-nya ini kebakar. Saya nggak bisa, susah kan cari Cisco itu penggantinya susah. Yang terdekat, yang jual, yang dia punya barang itu Cisco seri 76. Harganya kira-kira sama seperti mobil Xenia itulah harganya. Toh itu juga nggak bisa dideliver pada situ. Jadi Cisco 76 itu waktu itu 4U. 4U itu 4 server, 1 U, 1 server, ini 4. Jadi besar sekali dan beratnya minta ampun. Akhirnya diputuskan pada saat itu kita ganti Mikrotik, kita langsung beli ke supplier lokal, ada kemudian ganti pasang. Ya ini alasan umumnya ya, efisiensi, performance, maintenance, cost dan growth. Nah ini setelah di-upgrade, setelah ganti Mikrotik, nggak upgrade. Jadi saya pakai CCR 1036 untuk transit, untuk OSPF, BGP peering, kemudian untuk peering ke IXP. IXP itu kalau di Indonesia, di sini IX atau Open IXP ya. Nah ada satu lagi CCR 1036 untuk routing kolektor. Jadi di tengah, nanti saya ceritakan. Kemudian satu lagi
CCR 1009 itu untuk ke sisi pelanggan, akses router, manajemen router. Kemudian ada satu lagi, saya pakai RB750 untuk out of band management. Nanti saya cerita apa itu out of band. Ini gambar fisiknya, gambar fotonya. Ada 4 router, ada switch. Switchnya kita masih pakai Cisco. Nah, kira-kira ininya. Skema fisiknya. Pengkabelannya seperti ini. Akses switchnya saya pakai gambarnya CRS, soalnya nggak nemu gambarnya Cisco. Ya, ini saya lanjutkan. Di ISP itu kita, karena ini untuk produksi, untuk cari uang, untuk melayani pelanggan, jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan supaya networknya berjalan baik. Saya cerita sedikit mengenai konfigurasinya. Cara konfigurasinya seperti biasa, port-port yang nggak dipakai, fitur-fitur yang nggak dipakai dimatikan semua. Kemudian Winbox SSH hanya di-allow dari IP, remote access IP. Jadi yang saya OOB tadi itu salah satunya adalah untuk manajemen. Jadi sebelum saya melakukan remote ke router tersebut, saya harus VPN ke remote access routernya. Jadi OOB ini out of band management itu dapat koneksi internet dari provider lain, gunanya supaya pada saat network kita down, kita masih bisa akses network kita masih ngecek. Jadi di situ ambil dari provider lain, nggak tahu siapa, masukkan ke situ, nanti kita VPN ke situ kalau ada apa-apa dengan network kita. Bisa juga misalnya dulu masih ada modem yang dial up itu, sebenarnya bisa juga sih dipakai. Ini prosedur standar yang saya lakukan. Jadi semua servis saya matikan yang nggak saya perlukan. Kemudian default port untuk masing-masing servis diganti. Ini standar aja sih. Ini juga lumayan penting. Jadi paket-paket yang nggak kita pakai dimatikan supaya kalau ada sesuatu dengan paket-paket tersebut ya nggak akan mengganggu operasional router. Nah ini juga penting, netboard discovery. Jadi kalau di Mikrotik ada, kalau kita netboard itu kita kelihatan device-device yang terhubung sama router kita ya. Nah kalau di data center di ISP itu ada peering agreement, kadang-kadang menghendaki kita mematikan ini supaya, jadi itu kan broadcast protokol sebenarnya. Nah itu kadang-kadang mereka melarang, jadi hendaknya dimatikan aja. Standar physical interface yang nggak dipakai matikan, device name jangan lupa, user password, kemudian NTP client. Ini penting karena supaya kalau waktu di clock di router itu synchronize, tujuannya apa? Supaya kita bisa melihat kejadian. Jadi kapan terjadinya sesuatu di router kita itu sangat mudah kalau clocknya synchronize ya. Latest stable OS jangan lupa, jadi sebisa mungkin menggunakan OS yang versi yang terbaru, yang stable. Kemudian disable LCD itu standar. Nah, yang 3 router itu sebenarnya memakai OSPF.
infrastruktur untuk infrastruktur ya, untuk infrastruktur standar. Saya nggak akan terlalu membahas terlalu teknis. Kalau mau, tadi saya baca buku di depan tentang OSPF, isinya bagus sih. Kalau Mas bisa dari situ. Ini standar aja untuk prosedur konfigurasi OSPF. Nah, ini IBGP. IBGP artinya 3 router tadi, router transit, router EXP, dan router core-nya itu terhubung menggunakan infrastrukturnya pakai OSPF, tapi ininya protokolnya IBGP. Ini prosedur untuk IBGP. Kemudian untuk IBGP-nya ke provider itu sama juga prosedurnya, peering, advertise, kemudian filter. Filter ini kalau di BGP kan kita menerima traffic, kita menerima traffic dan kita mengirim traffic. Mengirim traffic ke BGP peeringnya, menerima traffic dari BGP peeringnya. Difilter untuk traffic engineering. Jadi mikrotik router OS bisa menggunakan regular expression standard sesuai standar ya. Traffic engineering, routing policy saya mengikuti ya. Jadi di ini ada best common practice yang dilakukan untuk BGP. Jadi itu tetap berguna sih untuk ini. Ini prosedur peeringnya, nggak ada yang istimewa. Routing filternya, nah. Yang kompleks di router OS itu biasanya di bagian routing filter. Routing filter ini yang menentukan bagaimana network kita berhubungan dengan network yang lain. Jadi kalau di antar ASP yang berhubungan dengan BGP itu permasalahannya bukan bagaimana ASP tetangga memprotek kita, tapi bagaimana kita memprotek diri kita supaya nggak mengganggu orang lain. Itu prinsipnya. Nah, ini semua dilakukan di routing filter. Ini contoh routing filternya yang saya gunakan. Nah, untuk traffic engineering sudah banyak referensinya, sudah banyak ininya. Jadi di BGP Attribute itu ada di Wikimikrotik, bisa dilihat referensinya. Dokumen APNIC ada, kemudian di MUM yang lalu-lalu banyak contoh-contoh yang bagus, itu bisa dicontoh juga. Nah, ini konfigurasi yang diakses router. Jadi akses router tadi yang CCR 1009 itu saya pakai untuk static routing, untuk bandwidth manager juga dikontrol by management server. Jadi ada satu manajemen server, nanti saya cerita, remote secure access server, VPN, PPTP, L2TP, kemudian out of band, ini saya ceritakan tadi ya, connection from other ISP. Pertanyaan yang paling umum dilakukan adalah bagaimana mengatur bandwidth di ISP itu. Ada banyak skenarionya, bisa dicoba masing-masing. Cuman karena di sini di Indonesia itu agak aneh ya, kadang-kadang ada ISP jualan traffic untuk ke IX saja, ke OpenEXP aja. Ada yang internasional, ada yang internasional sekian, IX-nya sekian gitu. Itu macam-macam. Nah, kalau di sini bisa dilakukan gampang, itu nggak masalah. Jadi di
akses router, paketnya di marking, kemudian kita pisahkan trafficnya, nggak ada masalah. Atau bisa menggunakan transparent traffic limiter ini. Nah ini kira-kira seperti ini. Transit, EXP, core, bandwidth manager, akses. Jadi antara core dan akses ada satu router lagi yang gunanya untuk bandwidth manager. Modenya bisa bridging, bisa routing. Kemudian cara memisahkannya bagaimana, internasional atau local management. Sudah banyak contohnya di Mikrotik ID ada contohnya. Jadi prinsipnya adalah kita mendapatkan prefix dari masing-masing router, transit atau lokal, kemudian dibikin access list, di marking, nah itu sudah ketahuan nanti di situ. Salah satu yang praktis begini, jadi kita putus traffic dari transit ke core, dari XP ke core, kita taruh satu router, modenya bridge. Jadi nanti ada dua bridge interface, yang satu katakanlah internasional, yang satu lokal gitu misalnya. Paket dari interface bridge tersebut di marking, kemudian dimasukkan ke simple queue atau Q3 dan lain sebagainya, nggak ada masalah. Ini konfigurasi yang saya pakai. Jadi transit, EXP, core, access, kemudian ada manajemen server. Manajemen server ini fungsinya supaya orang-orang di manajemen itu tidak melakukan perubahan apapun di router. Jadi kita cegah supaya orang-orang yang ini nggak melakukan perubahan apapun supaya kita nggak bingung. Caranya bagaimana? Kita ada satu manajemen server menggunakan jadi di router OS itu ada API ya, Application Programmable Interface. Saya buat software di situ untuk konfigurasi router aksesnya. Jadi isinya software itu create IP, bandwidth, kemudian VLAN berapa, tanggalnya berapa, customernya siapa namanya, kemudian comment date itu mulai berlangganannya kapan, kemudian billing rollovernya kapan, diputus atau enggak, itu semua ada di situ. Jadi nanti secara otomatis manajemen server akan mengupdate akses servernya. Jadi supaya enggak tersentuh, enggak disentuh-sentuh sama sekali. Soalnya kita kadang-kadang dari orang teknis ini bingung juga nih kemauannya orang finansial, orang sales, itu membingungkan. Kadang-kadang tiba-tiba telepon, ini dong tolong dimatikan klien ini. Nah kalau sudah ada manajemen server ini sudah nggak ada. Jadi otomatis kalau sudah disuruh putus ya putus nanti. Ini screenshotnya, BGP piringnya, nggak ada masalah, teknis sekali. Nah. Ini maintenance di router. Jadi karena ini produksi, maka cara mengupdate firmware itu nggak sembarangan. Jadi maksudnya kita nggak sekedar ada firmware baru update, ada firmware baru update. Di BGP kalau Mikrotik router OS dipakai BGP itu membutuhkan waktu 5-10 menit supaya dia settling. Jadi ketika prefix diterima, dikirim itu butuh waktu 5-10 menit untuk mengupdate table routingnya. Jadi 5-10 menit ya lumayan lama sih. Nah di Mikrotik itu sejak versi 6 ada beberapa versi, jadi current, bug fix atau release candidate. Release candidate ini fitur baru semua, banyak fitur baru di situ. Rasanya tapi belum stabil. Nah kemudian ada current ini yang terbaru. Ada fitur baru, sudah stabil. Kemudian ada bug fix. Bug fix ini rilis yang dari current ada bug diperbaiki di bug fix. Pilihannya ada dua, terserah mau pakai current atau bug fix. Terserah.
Intinya kita harus selalu membaca changelog. Jadi changelog itu ada gunanya, nggak sekedar ditampilkan di website, kita nggak baca, download, upgrade. Padahal itu ada ininya. Jadi kalau saya selalu baca. Ada nggak di changelog ini fitur-fitur yang saya perlukan. Jadi misalnya di changelog ada update di wireless, sementara saya nggak butuh wireless, ngapain saya update? Itu. Contoh ya, tahun lalu 2015 itu firmware 630 kalau nggak salah ada bug. Jadi ada bug mengenai NTP. Tanggal 30 Juni 2015 itu tiba-tiba router saya hang semua, barengan semua. Saya kira itu hanya power ya, tapi ternyata setelah di restart jalan, tapi ternyata itu bug dari Mikrotik. Jadi NTP clock yang kita pakai adalah UTC, Universal Coordinated Time. Setiap tanggal 2 tahun, tanggal 30 Juni dan tanggal 31 Desember, kalau ada penyesuaian akan diupdate 1 detik atau minus 1 detik. Setahun 2 kali. Enggak tentu, tapi yang jelas 2015 kemarin ada koreksi. Jadi UTC itu berdasarkan atomic clock. Kalau waktu sekarang ini berdasarkan matahari, pergerakan matahari ada koreksinya plus 1 detik atau 1 detik. Itu dilakukan 2 kali setahun, 30 Juni atau 31 Desember. Nah, ketika ada pengkoreksian itu ternyata router OS ada bug, jadi hang. Nah, itu fatal, perlu diupdate. Kalau enggak ya enggak usah. Tujuannya ya kita ASP untuk stabilitas sistem. Jadi jangan sampai ASP kita sering mati gara-gara kita sering update firmware. Itu. Config backup perlu juga karena suatu saat misalnya routernya terbakar atau apa, kita tinggal restore. Bikin script backup, simpen di server, kemudian kalau secara rutin membackup supaya ada perubahan tetap terdata. Kemudian satu yang penting, dokumentasi, ini juga sangat penting. Jangan sampai ketika kita handover ke orang yang melanjutkan pekerjaan atau teknisi itu nggak tahu apa-apa karena nggak ada dokumentasinya. Ini sangat penting ya. Dan kadang-kadang kita malas, orang teknis itu malas mendokumentasikan, tapi itu penting. Log, ini juga penting. Saya bikin server untuk fetch semua log yang ada di router. Saya masukkan server. Oke, ini masih ada 30 menit, saya lanjutkan. Ini adalah yang kedua. Jadi saya membantu salah satu ISP di negara tetangga, negara yang baru merdeka dengan menggunakan Mikrotik. Saya cerita kenapa. Jadi ini sejarahnya ya. Tahun 99 Timor Timur ada referendum untuk kemerdekaan. Kemudian tahun 2000 ada provider dari Australia namanya Telstra, itu mereka operasional untuk GSM mobile itu loh. Kemudian 2003 mereka menasionalisasi, ada Timor Telekom yang dapat lisensi voice dan ada Telstra iNet yang punya lisensi data internet untuk ADSL, dial up dan wireless. Sebelum pakai Mikrotik mereka 30 mega upstream, kemudian DSL service, 3 wireless BTS, menggunakan VSAT, 20 klien. Menggunakan Cisco switch, kemudian Nortel, DSL AM, kemudian Avaya, Cisco Briscom, Cisco 800, 2500 untuk router di CPE,
di client premise, di client, kemudian pakai AirLive. Ini sisa-sisa barangnya. Jadi ada Cisco 2600, ada DSLAM-nya, ada satelit modem, ada Cisco 2800, ada Cisco 4000. Yang hitam itu box untuk dial up, RAS ya. Problem di sana adalah listrik sangat jelek. Jadi alat sangat gampang rusak. Pasti ada mikir itu perusahaan telekomunikasi, pasti ininya bagus. Iya, mereka punya UPS, ada power conditionernya, tapi ada power factor korektornya. Pokoknya telecommunication grade itu rusak karena listrik. Jadi lebih mahal UPS-nya daripada alat-alatnya. Nah, satu lagi permasalahan, alat dikirim dari Sydney, dari headquarternya mereka. Itu rutenya dari Sydney ke Darwin, Singapura, Denpasar, Dili. Waktunya 2 minggu. Nggak bisa rusak langsung beli, nggak bisa. Sorry. Nah, waktu tunggu 2 minggu itu karena mereka nggak punya spare, downtime-nya tinggi. Dan satu lagi, installation fee-nya mereka di sana $3.000 karena harus beli Cisco 2500 yang waktu itu harganya sekitar 1.500 atau berapa gitu. Oke, ini awal mula di sana memakai mikrotik. Jadi tahun 2006, 2007 itu kita dapat RB230, RB132, saya lupa detailnya, masih menggunakan router OS 2. Kemudian tahun 2008 saya dapat RB1000 yang cuman PCB aja, nggak ada kotaknya. Kemudian bos saya tanya, ini kamu yakin ini bekerja? Saya bilang enggak, saya nggak yakin juga, tapi dicoba aja gitu. Oke, akhirnya tahun 2009 ini yang menurut saya mikrotik router board itu leap forward. Jadi mereka keluarkan RB750, kemasannya bagus, kecil, harganya murah dan kemampuannya lumayan bagus. Akhirnya setelah kita coba bagus, itu dipakai untuk mereplace Cisco 700, 800 dan 2500 sebagai router CPE. Dari harga yang ratusan dolar, waktu itu saya beli dari Singapura cuman 50 atau berapa, 50 atau $55 gitu. Dan itu gampang karena ada penerbangan dari Dili ke Singapura itu 2 kali sehari. Jadi pagi berangkat, sore pulang bisa. 2010 saya pakai ada RB1100. Nah ini mulai sudah alat-alat yang rusak-rusak kita mulai ganti semua memakai RB1100 sebagai router. Seperti biasa sudah inilah yang biru-biru itu kita hilangkan semua. Soalnya kan sudah bagus tuh, bentuknya sudah bagus, sudah ini dan hasilnya nggak mengecewakan. 2013, kita masih pakai HTB ya, jadi bukan Simple Q. Jadi Simple Q itu pada saat RB1100 ini ada OS 5, itu Simple Q itu pelan sekali karena dia dieksekusi satu gini. Nanti saya cerita kenapa kok pelan. Nah, HTB itu lebih cepat karena dia eksekusinya paralel, tapi agak kompleks prosesnya. Jadi perlu paket marking dan lain sebagainya. Nah, 2013 sudah ada 1036, CCR 1036, kita langsung beli. Kemudian di situ kenapa? Karena router OS 6 itu Simple Q-nya sudah sangat baik, eksekusinya tetap satu-satu, cuman lebih cepat, jauh lebih cepat. Skalanya setelah menggunakan mikrotik berkembangnya karena installation fee di klien juga murah,
Jadi akselerasi customer cepat sekali ya. Jadi 30 dari 30 jadi 150 Mbps. Total bandwidthnya ya. Dili kalau di Dili itu bukan kayak di Jakarta. Dili penduduknya satu Timor Leste penduduknya cuman nggak sampai 1 juta pada saat itu. Jadi 150 Mbps itu di sana sudah sangat besar. VSAT, fiber multi homing, kemudian servisnya wireless ditambah GPON, FTTH, klien BTS-nya jadi 16, kemudian kliennya di atas 400. Ini yang saya bilang tadi, kalau di RB 1100 kita pakai HTB sangat merepotkan, karena 400 klien kita marking satu-satu, capek. Ekspansinya begini, 3G LTE di cancel karena mereka nggak dapat lisensi operasional, tapi dapat lisensi FTTH. Mikrotik kita pakai sebagai ONU aja. Kemudian kita juga ada solar power remote BTS. Jadi listrik di sana jelek. Bagaimana kita supaya mandiri listriknya, kita pakai tenaga matahari. Kalau kita masih pakai device yang lama, router yang lama, itu agak susah karena butuh power besar kan. Kalau mikrotik kecil-kecil aja, powernya paling cuman 1 CCR itu 50 watt kalau nggak salah, 50 watt atau berapa gitu. Nah kalau di remote itu saya pakai RB750 yang ada portnya bisa, PoE-nya bisa dikontrol dulu kalau nggak salah apa itu. Itu RB750 UP ya. Kita pakai itu. Untuk monitornya pakai dedut juga, nggak masalah. Jadi ini gambaran BTS-nya. Jadi salah satunya untuk mengetahui problemnya di mana. Contohnya kalau misalnya merah di point to point-nya, ya berarti point to point-nya yang bermasalah. Kalau merah di BTS-nya, point to point-nya hijau, ya berarti BTS-nya yang bermasalah, gitu aja. Supaya cepat aja. Nah ini CCR 1036, 400 klien, simple queue, nggak ada masalah. Saya nggak nunjukkan semua karena banyak banget ya. Jadi ini cuman, tapi di situ 421 klien. Dan kecil-kecil lagi, 2 mega, 1 mega, 256, 512, 1 mega. Karena di sana bandwidth masih mahal, jadi 1 mega masih sekitar $600. $600 itu ya 6 jutaan lah, 6 juta lebih ya. Resultnya, expense turun, customer cost-nya juga turun, pertumbuhan karena harganya turun, pertumbuhannya juga cepat kan. Fast to deliver, fast to replace, low downtime. Jadi kita sekarang bisa stok router cadangan kalau ada apa-apa. Kalau nggak bisa ya itu tadi, tinggal telepon supplier ke Denpasar atau Singapura, kita terbang ke sana, sorenya kembali, sudah nggak masalah. Easy to operate and maintain Winbox easy to use. Jadi karena di sana ketika merdeka itu pendidikan sempat terhenti sekitar 2 atau 3 tahun. Jadi staff di sana itu rata-rata nggak lulus SMA. Jadi mereka nggak pernah kenal yang namanya internet, disuruh pegang internet. Kalau misalnya disuruh ngoperasikan command line-nya Cisco itu kan susah. Tapi kalau Winbox itu mereka lebih paham. Salah satu kelebihannya itu. Nah ini update terakhir itu sudah menggunakan O3B Networks. Jadi O3B Networks ini medium orbit satelit. Kalau satelit yang VSAT yang kita kenal sebelumnya itu adalah geostasioner.
orbitnya tinggi. Nah ini enggak, medium orbit. Jadi kalau geostasioner itu satelitnya mengikuti putaran bumi, kalau medium orbit ini satelitnya berputar lebih cepat daripada bumi. Jadi satu satelit kontaknya ke satu titik itu 360 menit, satu satelit. Nah, jadi butuh dua disk, karena satu daerah selalu di cover oleh dua satelit, jadi butuh dua auto tracking disk yang mengikuti satelitnya. Latensinya sudah enggak 500 milisecond lagi kalau pakai satelit ini. Cukup 300 milisecond round tripnya dari atas bawah, bawah atas, bawah lagi, balik lagi cuma 300 milisecond. Nah ini kita pakai mikrotik juga untuk VRRP. Jadi karena ada dua disk, di sana juga ada dua disk, untuk supaya enggak putus ketika ada perpindahan satelit, ini kita pakai VRRP. Sebenarnya ada alat jadi, cuman mahal sekali harganya. Makanya ketika providernya bisa menggunakan VRRP, ya kita VRRP. Nah ini terakhir. Yang penting pokoknya biasanya kalau ketemu sesama network admin ini pertanyaan ini, kamu pakai mikrotik ya? Saya pakai Cisco atau Juniper atau apa gitu ya. Itu kita agak minder, tapi sebenarnya nggak perlu itu kayak gitu tuh. Semua ada ininya, ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jangan malu kalau kita pakai mikrotik, itu nggak ada masalah. Kalau misalnya solusi itu efektif ya kenapa enggak gitu kan? Terakhir router OS sudah punya fitur yang komplit untuk sebuah ISP yang besar, medium atau kecil ya. Itu aja. Kalau ini masih ada waktu 19 menit. Kalau ada pertanyaan monggo, silakan. Gak ada? Oh iya, silakan. Tes. Ya. Terima kasih kesempatannya. Saya Gilang dari SMKN 5 Jember. Tadi kan di judulnya itu tentang ada low budgetnya ya. Kalau untuk usaha perseorangan yang kecil gitu, paling banyak menghabiskan biaya di faktor yang apa? Terus kalau ada solusinya, mohon diterangkan. Oke, low budget di sini artinya saya nggak tahu ya kalau untuk perorangan itu berapa. Cuman perbandingannya begini, kalau mikrotik yang untuk yang CCR itu harganya kira-kira di bawah 10 juta lah, kecuali yang versi baru ya. Nah, bandingannya dengan router yang bermerek itu juga kira-kira harganya 50-60 jutaan lah. Toh kalau misalnya ngomong bisa pakai PC, ya bisa. Cuman sekarang ngomongnya PC-nya PC server yang bagus atau yang biasa aja. Kalau mau performanya bagus, jangan sampai PC router dijadikan router, tapi tiba-tiba kena panas dia hang, atau kena kejutan listrik dia hang, atau tiba-tiba kenapa harddisknya rusak. Nah itu bisa jadi bahan pertimbangan. Itu aja. Ada lagi? Silakan yang mau bertanya bisa langsung menuju ke mic yang sudah disediakan, masih ada waktu. Sembari saya cerita ya, jadi untuk mungkin adik-adik yang di SMK, jadi ya mikrotik ini sangat media pembelajaran yang sangat bagus lah untuk mengenal dunia network. Jadi jangan jadikan mikrotiknya ini sebagai tujuan akhir, tapi jadikan media karena kita belajar
routing, kita belajar networking, itu ya paling murah salah satunya dengan menggunakan mikrotik gitu. Kalau nggak ada, saya serahkan lagi, Mas. Oke, terima kasih kepada Bapak Wima Sangga Yudanto. Beri tepuk tangan yang meriah. Kemudian untuk presentasi selanjutnya adalah mengenai QoS on hotspot oleh Bapak Paul Darius. Kami persilahkan beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Paul Darius.